Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Serba Otodidak. Oke, teman-teman, kali ini kita ngebahas mengoding dengan text editor Visual Code ya. Kemarin kita telah membahas bagaimana menginstalasi eh, text editor yaitu Visual Studio Code dan bagaimana proses cara menginstalnya sampai bisa digunakan. Nah, saat ini kita akan bahas bagaimana cara awal kita belajar C++, apa yang harus kita awali dalam belajar bahasa C++. Oke, langsung aja kita buka Visual Studio Code-nya yang kemarin kita udah install. Nah, ini kita kemarin udah saya ajari juga tentang bagaimana cara membuat project awal ya. Nah, saya ulangi lagi. Caranya gimana? Klik file ya. Ini tampilan awal ya. File di sebelah kiri. Kemudian new. Nah, kemudian disimpan dulu ya, save as. Save as. Kemudian bikin folder. Nah, di sini saya save-nya directory my document. Kemudian saya bikin folder dulu. Saya beri nama lagi. Kenapa harus dibuat folder, Bang? Karena ini supaya tidak berserakan atau rapi ya, biar kita nggak bingung juga ketika eksekusi di pemanggilan nanti hasil project kita. Nah, ini nama project saya masuk dalam project saya lagi ya. Kemudian cara menyimpan project awal kita untuk C++ yaitu begini caranya. Beri nama file misalnya lagi ya, misalnya sama aja lagi, kemudian diakhiri dengan titik cpp. Ingat, titik cpp itu format dari C++ atau menggunakan save as tipe. Nah, ini pilih C++. Nah, ini kehebatan dari Visual Studio Code ya, text editor ini. Jadi dia membantu kita dalam menyimpan. Nah, kalau bingung langsung aja .cpp kemudian save. Nah, otomatis dia formatnya tadinya file ya, berubah file kemudian berubah jadi logo C++. Oke, langsung aja. Pertama yang harus kita codingkan apa, Bang? Pertama, kita panggil dulu library yang biasa digunakan dalam C++ awalan baris pertama. Pertama, kita buat crash shift, kita pencet tombol shift kemudian 3 ya, hasilnya crash. Setelah itu panggilkan coding include, namanya include, kemudian kurang dari iostream. Ini iostream ya, kemudian tutup ya. Nah, apa ini library ini, apa sih fungsinya, Bang? Library itu ibaratnya gini, ketika kita ingin belajar ilmu pertanian ya, kemarin kan kita menginstal MinGW ya. Nah, MinGW itu ibarat kata suatu perpustakaan atau toko buku. Nah ya, sistem operasi mana? Sistem operasi itu ibaratnya kampus ya. Ya contohnya kayak Windows nih ya. Nah, di dalam kampus itu pasti ada namanya fasilitas. Nah, bayangannya seperti analoginya. Kita ingin belajar bagaimana cara menanam padi misalnya. Kita masuk ke perpustakaan ya, kemudian kita pastinya mencari tentang buku pertanian. Mana mungkin kita belajar tentang komputer, aneh pula ya kan, kita menani malah belajar komputer. Nah, itu ibaratnya library itu seperti itu, library C++ awalan pertama. Nah, kalau lebih spesifikasi apa lebih lengkapnya, Ustream itu apa, Bang? Ustream itu awal langkah, ibaratnya nama dari suatu, kalau kita di toko buku itu ada buku komputer. Nah, itu pelabelannya lah bahasanya. Label itu kalau bahasa lagi lebih mudahnya tandanya ya. Itu jadi diingat, ini di awal ini setiap kita ngoding pasti selalu ada coding ini. Nah, selanjutnya kita sederhana aja, in main. Nah, in main. Nah, oke, saya save ya. Nah, ini in main, aduh sorry, in mainnya nih hanya satu. In main, sorry, in tadi ada dua ya. Nah, ini yang lebih lengkapnya. Ada in main tanpa ini, tanpa di dalam in arch konstantan char ya, tanpa ini.
sama saja sih, tetapi ini pengembangan dari versi C++03 kalau nggak salah ya. Ini untuk apa bang? Kok ini lebih lengkap? Ini untuk supaya ketika mengoding suatu tipe data yang berupa integer, berupa char, atau berupa array, ya nanti kita bahas nanti ya pertemuan selanjutnya. Itu apa tidak perlu memanggil itu yang kata saya lagi apa analoginya kalau kita mau pertanian kita nggak perlu lagi eh, ibaratnya nyari buku tentang pertanian yang udah lengkap. Nah itulah yang di dalam ini ya di dalam kurung kurawal ya sorry dalam kurung ini ibaratnya buku yang udah lengkap. Ngapain kita nyari-nyari eh, misalnya tentang nanam padi itu banyak kan caranya bukunya banyak tapi ada buku yang lebih lengkap. Kenapa kita nggak milih yang buku lebih lengkap itu satu buku tapi lengkap gitu ya sama aja. Kalau inmen saja ya ibaratnya bukunya satu-satu kita harus kita harus belajar satu kemudian satu lagi belajar sampai benar-benar kita menguasai tentang ilmu pertanian. Nah, seperti itu ya. Ini sederhana aja karena kita baru belajar, kita hapus saja nih ya. Kita menggunakan inline. Nah, ini nanti saya jelaskan ini return 0. Nah, kita masuk ke inline dulu. Nah, ini ada inline. Apa sih, Kak? Maksudnya inline itu, Bang? Inline itu ibaratnya suatu kalau kita dalam militer ya misalnya, analoginya dalam militer. Kata komandan siap, kata komandan istirahat. Nah, itu ibarat perintah mulainya, perintah awalannya, perintah apa, instruksinya apa, ya. Semuanya ditampung di dalam inman ini. Tanpa adanya inman ini, tidak bisa ada perintah. Sama aja kita analoginya ya militer itu. Kalau kita nggak ikut militer ya nggak, atau kita nggak menjadi prajurit ya nggak ada perintah gitu ya. Nah analoginya seperti itu. Nah ini dibutuhin, dua ini dibutuhin ya. Kenapa harus pakai kurung rawal bang? Ini ini ibaratnya eksekusi perintahnya. Nanti di dalam ini ada perintah lagi gitu. Jadi dia nggak keluar-keluar. Ya, oke. Cut, saya tambahin lagi. Nanti saya bahas tentang return in 0. Saya bahas dulu tentang ini. Std code klik belajar. Koma. Save. Nah, ini apa bang? Nah ini selanjutnya ini karena contoh ya kita baru belajar. Ini std petik-petik code belajar. Nah ini apa bang? Jadi diingat code itu std petik-petik code ini adalah suatu tampilan atau keluaran ketika kita jalankan programnya. Ya nanti kita jalannya gimana cara jalannya saya jelasin dulu. Kemudian di bawahnya ada return return spasi 0. Ini fungsinya apa? Jadi ketika program itu jalan dia otomatis kalau tanpa return spasi 0 ini dia tetap jalan tetapi terus berulang gitu. Nah gitu ibaratnya. Nah fungsi dari return min 0 ini spasi 0 ini untuk memberhentikan perintah itu stop sampai di sini gitu. Tidak ada print apa misi yang berulang gitu loh ya kalau mudahnya begitu. Nah oke, kita lihat gimana kalau kita jalanin hasilnya. Caranya gimana jalannya? Klik run, start debugging ya. Pilih yang kemarin kayaknya saya jelasin juga. Pilih yang atas, kemudian di close, kemudian pilih yang sebelah kanan play. Nah ini jalan. Nah ini hasilnya belajar. Paham ya? Paham ya teman-teman? Ini di dalam Visual Studio Code. Biasanya kalau C++ itu tampilannya CLI, command language apa? Ya teks lah berupanya ya. Command line lah ya. CMD kalau orang ini bilang komputer bilang CMD. Nah, karena ini pakai Visual Studio Code, maka ku bilang itu
dia harus kita setting manual. Beda dengan text editor namanya dev++. Dia ketika di apply langsung keluar command from-nya. Kalau ini enggak. Ya, ketika dia keluar sih, tapi terminalnya dia bawaan dari Visual Studio Code. Ya, kalau mau versi CMD-nya gimana, Bang? Caranya gini. Ketikan, oh ya, tadi kan udah disimpan ya di dalam folder lagi ya. Nah, ini ada nih. Ketika di play ternyata langsung jadi command prompt. Kita klik aja dulu kali. Bisa nggak ya? Mental. Nge-crash ya. Kenapa begitu? Karena belum kita build. Cara buildnya gini. G ketikin ini apa namanya? Di dalam ini command frame juga sama aja. Ini di dalam directory project kita. Ini kan lagi yang bisa dilihat ya. Kemudian ketikin G++ spasi. Nah, nama projectnya. Nama projectnya lagi CPP lagi titik CPP. Kemudian enter. Nah, maka otomatis kalau kita lihat di sini dia bakal buat. Ada 2 malahan ya. Nah, kita klik aja. Oh, masih nggak jalan ya. Taran tetap. Oh ya, dia nggak jalan belum kita tambahin scene. Kita coba tambahin scene. Nah, ini bedanya. Kalau di pengguna Linux atau Mac kayaknya langsung jalan ya, teman-teman. Oh iya, dia nge-flash tadi ya. Kalau kita klik dia nge-flash atau nge-crash ya. Caranya kita harus tambahkan kalau di dalam text editor D++ ketika di apply dia jalan karena dia udah lengkap library-nya ya, dibandingkan kita ini manual menggunakan G++ ya, library G++. Jadi hasilnya harus kita panggil lagi, harus kita setting semua, apa-apa setting sendiri. Kita panggil namanya std sin. Oke, kita save, kemudian kita jalankan. Nah, ini belajar ya, tampil. Kita coba di sini. Nah, bisa kan? Jadi harus ditambahkan satu namanya coding, namanya SYNGET. SYNGET itu artinya mendapatkan dari tampilan ini. Sebenarnya kalau kita pakai D++ itu tanpa ini jalan ya. Nah, itu bagaimana kita mempelajari membuat coding keluaran di menggunakan text editor namanya Visual Code. Beda lagi dengan D++ codingnya, tapi kurang lebih sama codingnya seperti ini. Kalau dijalanin di Linux atau Mac, tauku itu dia tetap jalan. Karena apa? Karena program Linux itu library-nya ada dia khusus untuk bahasa C ya, karena emang khusus gitu. Beda dengan Windows ini memang tidak support untuk bahasa pemrograman, tidak lengkap ya. Jadi harus dipanggil dulu, kita download dulu ya kan, setting di edit improvement. Nah, seperti itu kalau di Windows. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman, bisa dimengerti ya. Kemudian ini udah stream. Oh ya, mungkin itu aja ya pertemuan ini saya bahas kurang lebih. Oh ya, saya lupa ada satu lagi. Nah, bagaimana kita tidak menggunakan, Kak, kalau kayak gini kan ribet nih. Ada satu cara, kita manggil namanya perintah using name std, kalau nggak salah aku lupa, nanti save. Nah, biar kita nggak manggil kayak gini ribet nih ya, kita hapus aja nih. Ini juga. Nah, otomatis dia terinstall perintah namanya std tanpa kita menggunakan namespace std ini, supaya apa,
terbaca spasi ini ya kegunaannya. STD itu kegunaannya untuk membaca spasi ini loh. Oke, kita apply. Oh ya, saya lupa ini keluarin dulu ya. Jalankan ya. Saya clearin dulu ya mungkin biar kelihatan. Nah, dia bisa. Ini bisa nggak? Bisa. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu saya akan kali ini aku membahas tentang bagaimana cara bikin keluaran atau tampilan di dalam bahasa C++. Nah, ini perlu diingat kurang lebih ya untuk awal ini kita belajar tentang keluaran atau sebutnya dengan code ya. Ya, kurang lebih itu saya mohon maaf. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding. Oh ya, jangan lupa like and subscribe ya. Subscribe. Terima kasih.